Allah akan bangkitkan kita. Kemudian Allah akan berikan balasan kepada kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Ada surga Allah buat orang-orang yang bertakwa, dan ada neraka buat orang-orang yang kafir dan tidak bertakwa. Lalu Allah mengatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan mau ditipu sama dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur, untuk taat dan patuh dan tidak durhaka. Allah Azza wa Jalla berulang kali dalam kitabnya memanggil kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, tiada masa, tiada zaman kecuali yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kita pernah dengar hadis itu. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min. Sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dunia semakin kemari semakin menakutkan. Dunia ini semakin tua, sehingga dia harus berias, bersolek untuk menutupi cacat-cacat yang ada di dalamnya. Kita tahu bagaimana orang yang sudah tua renta agar dia tampak menarik dan menggoda, maka dia harus bersolek dengan riasan yang mungkin tebal sekali, sehingga banyak orang yang tertipu dengan dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang firmannya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lebih dari 14 abad yang lalu. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil seluruh manusia, yang mukmin dan yang kafir, yang tua dan yang muda, yang pria dan wanita. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Kata Allah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Kita akan mati, kemudian kita akan dibangkitkan kembali.
Dunia ini akan hancur. Masjid yang kita lihat kokoh sekarang ini akan rata dengan tanah. Sawah-sawah yang kita lihat sedang menghijau akan menjadi debu, akan menjadi kering dan tandus. Allah akan bangkitkan kita. Kemudian Allah akan berikan balasan kepada kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Ada surga Allah buat orang-orang yang bertakwa, dan ada neraka buat orang-orang yang kafir dan tidak bertakwa. Lalu Allah mengatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan mau ditipu sama dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Kita lihat sekarang dunia semakin tua sehingga dia berusaha untuk menampakkan hiburan-hiburan, sarana-sarana, fasilitas-fasilitas untuk memudahkan manusia sehingga manusia tertipu. Dulu orang naik onta, sekarang naik pesawat. Dulu orang kirim surat ya. Dulu orang tahu gimana capeknya hidup di dunia. Dia kirim surat berbulan-bulan baru sampai. Dia ingin tahu kabar saudaranya. Maka dia harus menunggu surat itu datang. Sekarang di belahan dunia manapun engkau kirim surat sekarang pula dijawab oleh mereka. Lebih menipu lagi dunia. Maka jangan tertipu dengan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan mau ditipu dengan setan. Kita lupa sama Allah gara-gara setan membuat kita lupa. Kita sibuk dengan dunia kita, lupa bahwasanya Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Jamaah rahimakumullah. Sehingga semakin mendekati kehancuran dunia ini, manusia ternyata semakin rakus dan berambisi. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, iqtarabatis sa'atu wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsa. Hari kiamat semakin mendekat. Tidak bertambah dengan dekatnya ini ambisi manusia, kecuali semakin dahsyat terhadap dunia ini. Semakin rakus sama dunia. Semakin cinta kepada dunia. Kenapa? Tadi kita mendapatkan banyak kemudahan, jemaah. Fir'aun tidak pernah merasakan ASI, jemaah, walaupun dia raja di Mesir sana. Fir'aun tidak pernah merasakan bagaimana naik pesawat, menempuh perjalanan yang jauh dalam waktu yang sempit. Nggak pernah Fir'aun merasakan itu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagai manusia yang paling dicintai Allah Jalla Jalaluh, juga tidak merasakan fasilitas-fasilitas, sarana-sarana yang kita sekarang merasakannya. Sehingga ketika mendekati kiamat, sarana prasarana semakin canggih. Kenyamanan manusia semakin banyak. Dan manusia semakin cinta kepada dunia. Semakin ingin menumpuk dunia. Dulu Allah katakan alhaakumut takatsur, dan hari ini pun tetap dikatakan kepada manusia alhaakumut takatsur. Tapi semakin menjadi-jadi ketamakan dan kerakusan manusia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Dan manusia semakin menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ambisi manusia terhadap dunia membuat kita lupa dengan aturan Sang Pencipta.
Sebagian rela mengorbankan rahimnya, mengorbankan keluarganya untuk mendapatkan dunia. Sebagian rela mengorbankan kenyamanannya demi untuk menikmati sedikit dunia. Ahibati fillah, di antara kenyamanan yang dapat dirasakan oleh manusia sekarang ini adalah pinjol, pinjaman online. Dulu orang mau pinjam duit itu harus cari orang lain. Sekarang dia berada di kamar tidurnya tanpa ada manusia yang mengetahui. Dia bisa melakukan pinjol. Emangnya ada apa dengan pinjol? Ahibati fillah, orang dulu pinjam duit kalau butuh. Sekarang orang pinjam duit hanya untuk kesenangan, bukan karena kebutuhan. Islam membolehkan pinjam duit, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat. Tapi Islam juga mewanti-wanti kita jangan sampai berhutang. Kalau bisa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan meneror diri kalian sendiri. Ini belum ada pinjol jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengatakan kalian jangan meneror diri kalian sendiri, menakut-nakutin diri kalian, membuat galau hidup kalian setelah Allah berikan keamanan kepada kalian. Ketika Nabi menyampaikan itu alaihi salatu wassalam, sahabat tanya, gimana ya Rasulullah kita menakut-nakutin diri kita sendiri? Biddain, dengan berhutang. Orang yang berhutang itu harus menjadi budak pemilik uang akhirnya. Utang itu adalah hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Utang itu kegalauan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di malam hari, dan kehinaan di siang hari. Itu utang yang tanpa riba. Membuat kita takut, nggak enak. Sedangkan sekarang orang jamaah semuanya dengan berhutang. Dan kita lihat ya, pedagang-pedagang besar, bagaimana dia menjajakan dagangannya dengan cara membuat orang itu berhutang. Engkau gak punya uang beli mobil, bisa 5 juta engkau punya mobil. Engkau gak punya uang untuk beli motor, 500.000 bawa tuh motor ke rumahmu. Mereka berikan penawaran-penawaran agar kita meneror diri kita sendiri, menakut-nakutin diri kita sendiri. Padahal engkau gak butuh. Tapi dengan adanya kemudahan-kemudahan, dengan adanya tadi pinjam online, orang akhirnya melakukan peminjaman-peminjaman yang tidak butuh. Dia hidup dalam ketakutan. Dia sedang meneror diri dia sendiri. Apalagi kalau pinjamnya riba, maka dia akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, dia membuat dirinya dalam teror, dalam ketakutan. Yang kedua, dia mendatangkan laknat kepada dirinya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba. Sebagian kita melihat ini peluang untuk mendapatkan keberuntungan. Pemerintah kita di tahun 2024 ini sudah menutup hampir 10.000 pinjol yang tidak terdaftar, yang ilegal. 10.000.
Bayangkan orang berpikir, oh ini peluang untuk mendapatkan uang. Ya, engkau mendapatkan uang plus laknat. Engkau dilaknat. Uangmu nggak akan berguna buat dirimu. Engkau mungkin punya uang banyak, seakan-akan kau dapat menikmati dunia ini. Lah, engkau terkutuk. Wa mukilahu, yang pinjam, yang meminjamkan, yang membuat aplikasi pinjol, yang kerja di sana, ini sama dengan pinjaman yang lainnya, bukan hanya pinjol, tapi semua bentuk utang piutang yang ada keuntungan di dalamnya. Dia mencari keuntungan yang disebut dengan riba. Engkau yang pinjam pun dilaknat. Oh, saya tidak pinjam, saya cuma bekerja, saya hanya mencatat, saya hanya di depan komputer bekerja. Yang mencatat, yang jadi saksi, sama aja jemaah. Yamhaqullahu riba. Allah akan menghapuskan berkahnya riba. Dihancurin pelan-pelan tapi pasti. Ya, Allah mengajak kita untuk tobat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kalau kalian kafir, lanjutkan. Kalau kalian beriman, berhenti. Fa in lam taf'alu. Tapi kalau kalian nggak mau, kalian tetap mau melakukan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka ada pengumuman perang dari Allah dan Rasulnya. Maka ahibati fillah, berkaitan dengan hal ini, kita perlu takut sama Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.